Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3, mengenai hewan sahabatku. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar IPS. Kita akan lihat hewan-hewan khas di Asia Tenggara. Negara yang pertama adalah Indonesia. Terdapat hewan khas yaitu badak bercula satu dan komodo. Badak bercula satu ini terdapat di Suaka Margasatwa Ujung Kulon. Sedangkan hewan komodo ini banyak terdapat di Pulau Komodo. Yang kedua, ada negara Malaysia. Hewan khasnya adalah harimau Malaya. Harimau ini di Indonesia juga ada ya, harimau Sumatera. Tetapi hewan ini juga sudah hampir punah. Negara Singapura memiliki hewan khas yaitu kadal air. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki hewan khas yaitu bekantan. Bekantan masih satu keluarga dengan orangutan atau monyet. Kalian bisa lihat ya, hidung bekantan yang panjang dan besar. Dan yang terakhir Thailand memiliki hewan khas yaitu gajah Asia. Di Indonesia juga mempunyai gajah ya, banyak terdapat di daerah Lampung. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Gajah putih merupakan hewan endemik di Thailand, sehingga negara Thailand mendapat julukan sebagai negeri gajah putih. Gajah putih dianggap sebagai hewan suci umat Buddha Thai, karena gajah putih merupakan kendaraan Siddhartha Gautama pada saat bertapa untuk mendapatkan wahyu. Jalak Bali merupakan burung endemik Pulau Bali dan merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia karena burung ini banyak sekali diburu atau dikoleksi bagi para penggemarnya. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPA, yaitu mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama ovipar. Ada yang tahu apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, ada vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga, ada ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Yang pertama ada ayam, bebek, burung, ikan, dan masih banyak lainnya. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Yang pertama ada sapi, kucing, dan singa. Apakah kalian bisa menyebutkannya hewan apa saja yang berkembang biak secara vivipar di lingkungan sekitar kalian? Masih banyak ya. Ada anjing, ada apa lagi? Ada kambing, dan masih banyak lainnya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Contohnya ada ular, bunglon, dan yang terakhir ada ikan hiu. Perkembangbiakan secara ovipar. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, ovipar berasal dari kata ovum, yaitu telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan.
Pembuahannya dapat terjadi di dalam tubuh atau internal, atau di luar tubuh atau eksternal. Perkembangbiakan secara vivipar. Yang pertama, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar memiliki rahim atau uterus, yaitu tempat berkembangnya embrio. Yang keempat, embrio adalah sel telur yang telah dibuahi. Perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan pada hewan secara bertelur dan melahirkan. Yang kedua, pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya. Yang ketiga, makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induknya, akan tetapi berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Dan yang keempat, setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan diawali dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain, mengerami telurnya, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. Pada umumnya menyusui, sehingga disebut sebagai hewan mamalia. Keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain, embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Ketika embrio menjadi individu baru, telur menetas dan anak hewan tersebut dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Malaysia. Malaysia, mata pencarian penduduknya adalah bertani. Hasil pertanian utamanya berupa karet, beras, dan kelapa sawit. Kalau kalian pernah ke negara ini, banyak sekali ya perkebunan kelapa sawit. Berikutnya, Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang negara ini berupa timah, besi, minyak, dan bauksit. Dan yang terakhir, hasil industrinya berupa barang elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, dan rotan. Thailand. Mata pencarian penduduk negara ini adalah bertani. Hasil pertanian negara Thailand berupa beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Hasil tambangnya berupa antimonium, timah, besi, dan mangan. Hasil industrinya berupa elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Dan yang terakhir, Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar sehingga dijuluki lumbung padi ASEAN. Filipina. Mata pencarian penduduk negara Filipina adalah bertani. Hasil pertanian negara ini berupa rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Hasil tambangnya yaitu kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, belerang, seng, dan besi. Dan yang terakhir, hasil industri negara Filipina yaitu bangunan, elektronik, mebel, komputer, dan alat pelayaran. Singapura. Sumber pendapatan penduduknya yang utama berasal dari ekspor hasil industri
jasa keuangan, dan perdagangan. Hasil pertaniannya ada buah-buahan dan anggrek. Hasil industri berupa elektronik, bahan kimia, keuangan perbankan, perumahan, pariwisata, serta perdagangan. Singapura merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang. Namun begitu, Singapura merupakan negara termaju dengan pendapatan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Brunei, sumber penghasilan utamanya adalah tambang minyak bumi dan gas alam. Hasil pertanian negara ini adalah karet, beras, rempah-rempah, dan kayu. Hasil tambangnya ada minyak bumi dan gas alam. Hasil industri ada minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman ringan, bahan bangunan. Negara-negara ASEAN bekerja sama untuk memajukan perekonomian. Mereka membangun beberapa pabrik. Kita lihat ya bersama-sama. Beberapa pabrik yang didirikan ASEAN antara lain. Yang pertama pabrik pupuk di Aceh, yaitu Aceh ASEAN Fertilizer atau AAF. Yang kedua pabrik Abu Soda di Thailand. Yang ketiga pabrik urea di Malaysia. Yang keempat industri tembaga di Filipina. Yang kelima PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas, yakni mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Apakah kalian masih ingat dengan lambang sila keempat? Lambang sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kamu hafal dengan sila keempat? Ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dilakukan dengan cara musyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contoh lembaga-lembaga perwakilan ini bisa DPR atau DPRD, dan masih banyak lagi ya. Makna sila keempat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang berikutnya, bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.